wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rizkyanti Amran dengan NIM 210400120, kelas EKIS 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen keuangan dan manajemen keuangan syariah. Yang dimana manajemen keuangan adalah suatu proses atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Adapun pentingnya manajemen keuangan, yaitu yang pertama untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua sebagai tindak lanjut dari perencanaan keuangan. Yang ketiga sebagai upaya pengelolaan keuangan sehingga dana dapat digunakan secara maksimal. Yang keempat untuk mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada. Yang kelima untuk mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Dan yang terakhir itu untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Adapun tanggung jawab manajer keuangan, yang dimana itu manajer keuangan bertanggung jawab untuk menganalisis dan menentukan skema penjualan yang optimal, menentukan aset yang harus perusahaan peroleh hingga memutuskan cara paling efisien dan efektif untuk mendanai aset tersebut. Adapun fungsi keuangan, yang pertama itu keputusan investasi, yang dimana keputusan ini merupakan keputusan terhadap aset apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Fungsi yang kedua itu keputusan pendanaan, adalah keputusan yang menyangkut penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai suatu investasi yang sudah dianggap layak. Adapun juga tujuan perusahaan, yang dimana perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuangan dan mencari keuangan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Adapun juga masalah keagenan, yang dimana masalah keagenan ini merupakan masalah yang mungkin timbul antara pemegang saham dengan manajemen. Masalah keagenan ini biasanya terjadi ketika adanya konflik kepentingan dalam hal kebijakan yang harus dilakukan di dalam sebuah hubungan keagenan. Keadaan ini dapat terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial. Adapun juga prinsip keuangan, yaitu yang pertama konsisten, yang dimana sistem dan kebijakan keuangan perusahaan harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua akuntabilitas, perlunya perusahaan harus dapat menjelaskan bagaimana penggunaan sumber daya. Yang ketiga transparansi, perusahaan harus terbuka terhadap informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya. Adapun juga kelangsungan dan juga integritas, yang dimana dalam melakukan kegiatan perusahaan, personel yang terlibat harus mempunyai integrasi yang baik. Adapun juga mengenai pengelolaan,
Perusahaan harus dapat mengelola sebaik mungkin dana yang telah diperoleh. Sedangkan adapun standar akuntansi, yang dimana adanya kesesuaian sistem akuntansi dan keuangan, keuangan perusahaan dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.